Oke, selamat malam. Bisa didengar ya suara saya, Mbak dan Mas? Bisa Ibu. Selamat Halo. malam, bisa Bu. Oke, oke, mohon maaf laptop saya error sepertinya. Jadi eh, saya pindah lewat HP. Oke, hari ini kita belajar tentang ketahanan pangan ya. Next, next. Nah, ketahanan pangan ini merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ini menurut Permenkes tahun 2002. Nah, eh, menurut United Nations Komite, next Mas, Komite on World Food Security, Komite PBB ini tentang ketahanan pangan dunia ini merupakan semua orang di mana setiap saat ini memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke pangan yang cukup aman dan bergizi yang memenuhi preferensi pangan dan kebutuhan pangan mereka. Nah, menurut FAO atau Food and Agricultural Organization tahun 97, ini sebagai suatu kondisi di mana semua rumah tangga memiliki akses secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan untuk kedua akses tersebut. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 ya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 ya, ini adanya pembaruan. Ini ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Nah, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, ketahanan pangan ini eh, apa namanya kita lihat dari perseorangan di mana eh, ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi itu harus terjangkau untuk kebutuhan per individunya. Jadi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan masyarakat, kebutuhan wilayah antar rumah, kemudian antar rumah tangga, kemudian perseorangannya di dalam rumah tangga tersebut. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan di luar negeri, dari luar negeri. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan, dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Nah, aspek ketahanan pangan ini eh, dimulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan pangan. Nah, ketersediaan pangan next. Ketersediaan pangan ini pangan bergizi yang cukup ini dengan kualitas baik tersedia bagi masyarakat untuk dikonsumsi. Ini harus tersedia ya. Setiap waktu apa namanya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Nah, ketersediaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produksi. Ini banyaknya jumlah dan jenis makanan yang tersedia untuk masyarakat. Apakah beragam atau tidak bahan pangan yang kita diproduksi di negara kita atau di wilayah kita seperti itu. Jadi eh, tidak hanya banyaknya jumlah, tetapi jenisnya beragam atau tidak. Nah,
banyaknya untuk jumlahnya, apakah eh, jumlah pangan yang beragam itu bisa tersedia untuk kebutuhan perorangan atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada distribusi. Ini bagaimana makanan ini dapat tersedia hingga ke seluruh wilayah atau dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat atau ke individu dapat mengaksesnya seperti itu. Jadi bagaimana makanan ini bisa tersedia, kemudian dipindahkan secara fisik, artinya dipindahkan secara fisik ini tersedia dalam bentuk apa? Dalam bentuk masih mentah, maka atau makanan yang apa namanya sudah jadi seperti itu. Kemudian kapan dan siapa ini apa eh, bahan makanan atau makanan ini bisa didistribusikan. Kemudian pertukaran ini adalah berapa banyak makanan yang tersedia dan diperoleh melalui mekanisme pertukaran seperti barter misalkan kita apa namanya yang di luar Jawa mungkin bisa apa istilahnya mengirimkan bahan pangan yang banyak tersedia di sana seperti apa ikan misalkan ya ikan-ikan laut yang segar atau jenis-jenis apa kepiting misalkan seperti itu kemudian dikirimkan ke daerah lain kemudian daerah lain penghasil padi terbesar misalkan itu bisa mengirimkan hasil panenannya ke eh, tempat yang lain juga jadi barter ya gantian terus kemudian perdagangan atau pinjaman seperti itu. Next, kedua keterjangkauan pangan. Nah, ini adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan baik dari sisi akses terhadap ekonomi maupun akses fisik ya. Keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendapatan atau daya beli, stabilitas harga pangan maupun tingkat kemiskinan. Jadi, bagaimana sih masyarakat ini mampu menjangkau apa namanya setiap bahan makanan yang ada di wilayahnya. Jadi, biasanya eh, misalkan di daerah terpencil ya yang dia bukan penghasil bahan pangan tersebut itu semakin semakin jauh akan semakin mahal harganya. Nah, ini eh, jadi kita harus melihat keterjangkauan pangan dari sisi ekonomi. Kemudian bagaimana stabilitas harga pangan? Apakah stabil? Apakah harga pangan di wilayah penghasil tersebut sudah naik karena barang-barang apa namanya bahan-bahan untuk produksi tadi itu juga naik. Nah, ini otomatis hasilnya juga akan naik ya, produksinya juga akan naik. Kemudian nanti dikirim ke wilayah lain juga harganya pasti akan naik. Jadi bisa stabilitas harga pangan ini sangat berpengaruh seperti itu. Yuk next. Untuk keamanan pangan, ini adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ya. Makanan dikatakan aman, ini baik kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi secara langsung. Ini akan menentukan status gizi, namun penyerapan gizi dalam tubuh akan dipengaruhi oleh kondisi fisik seseorang. Jadi, ketika kita mengkonsumsi makanan itu, makanannya sudah bagus nih, jumlahnya juga sudah mencukupi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun kenapa kok penyerapan di dalam gizi ini sangat susah seperti itu. Kenapa tidak terserap seutuhnya? Kenapa uh, sudah dikasih makanan yang sehat, bergizi, beragam, kenapa kok tubuhnya masih sering sakit, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa penyerapan gizi di dalam tubuh, bukan hanya kondisi fisik, namun bagaimana cara orang itu mengkonsumsi makanannya. Misalkan nih kita sudah makan daging, kita sudah makan makanan yang banyak mengandung zat besi tinggi.
Tapi kenapa kita masih anemi misalkan seperti itu. Nah, ternyata setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, ternyata kita mengkonsumsi teh. Ya, sehingga ada hambatan dalam penyerapan zat besi seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian untuk dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif, maka diperlukan asupan pangan dan gizi yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi tersebut ini dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA yang dimulai dari keluarga. Bagaimana pangan dari keluarga ini akan membentuk eh, apa namanya kebiasaan makan seseorang seperti itu. Yuk next. Ini ada faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama ada iklim atau cuaca, ada teknologi, ada lahan pertanian, ada sarana dan prasarana, ada kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Nah, untuk iklim atau cuaca ini ada perubahan cuaca dan pemanasan global selama beberapa tahun belakang ini akan mempengaruhi penurunan produksi pertanian, terutama komoditas padi ya. Nah, seringkali adanya temperatur yang tinggi ya, temperatur yang tinggi dan curah hujan yang tidak bisa ditentukan lagi waktunya atau tidak bisa diandalkan waktunya ya, yang harusnya bulan ini sudah mulai memasuki musim kemarau masih sering hujan seperti itu sehingga akan menjadi sulit bagi petani untuk bertani di lahan yang sudah digunakan untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi seringkali ini akan membuat eh, produksi gagal seperti itu. Oke, yang kedua ada teknologi. Nah, untuk peningkatan teknologi ini telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam budidaya pertanian atau proses pengolahan pangan yang lebih sehat dan praktis. Nah, dalam penggunaan teknologi ini dapat digunakan pada saat proses tanam, masa panen hingga pengolahan komoditas pangan. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja untuk teknologi pertanian ini juga digunakan dalam hal sistem penyimpanan hasil produksi pangan yang tepat. Nah, ini tujuannya adalah agar tanaman dan komoditas pangan aman selama proses pendistribusian dan dapat digunakan oleh masyarakat masih dalam kondisi aman. Nah, teknologi dalam rekayasa pangan ini juga diperlukan dalam hal ini untuk mengembangkan varietas unggul dalam pengadaan komoditas pangan. Jadi, teknologi ini dapat membantu nih supaya zat-zat gizi ini tidak hilang atau rusak pada saat proses pendistribusian, kemudian pada saat proses penyimpanan dan lain sebagainya. Next, yuk, yang lahan pertanian ini luas lahan pertanian adalah salah satu faktor yang memadai. Ini dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan ini tercukupi. Jadi sebaliknya jika lahan ini semakin menurun maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. Jadi banyaknya lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan ini dapat mengganggu luas lahan pertanian sehingga dapat mempengaruhi eh, produktivitas pangan di negara kita. Oke, terus selanjutnya ada sarana dan prasarana. Ini adalah hal yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan tanpa adanya sarana dan prasarana publik atau sarana dan prasarana umum yang baik ya. Proses pendistribusian komoditas pangan ini tentu akan mengalami hambatan. Misalnya di sebuah wilayah yang sulit diakses ini akan membuat distribusi terganggu dan jika dibiarkan akan menyebabkan krisis pangan. Dan di sini akses transportasi ini memang menjadi hal yang terpenting ya agar di pendistribusian ini dapat merata ya ke semua wilayah. Nah, selain sarana untuk pendistribusian, ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Misalnya mengenai pengadaan pupuk, benih unggul, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting untuk bagaimana sih supaya komoditas pertanian ini dapat tetap berjalan dengan baik atau dapat tetap diproduksi dengan baik. Kemudian ada kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Nah,
Ketahanan pangan ini dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi, ya. Ada 4 aspek atau 4 poin, yaitu kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Nah, dari keempat hal tersebut ini harus berkesinambungan, ya, harus dapat berjalan dengan baik karena dampaknya dapat meluas, ya. Misalkan eh, politiknya lagi gonjang-ganjing, ya, ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi keamanan, sehingga akan dapat mempengaruhi kondisi, bagaimana sih seseorang itu dapat mengakses makanan atau bahan pangan dengan kondisi yang seperti itu. Otomatis ini akan dapat menyebabkan ekonomi yang menurun, kemudian daya beli masyarakat. Seperti saat ini mungkin banyak, ya, mungkin banyak hal yang harus diperhatikan dengan banyaknya, eh, karena tingginya pajak, banyak perusahaan yang gulung tikar, akhirnya banyak yang di PHK, sehingga ini akan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara kita, di mana hal ini akan dapat berpengaruh nantinya pada daya beli, ya, dan keamanan. Yang jelas, ya, sekarang keamanan, orang akan berlomba-lomba untuk untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan kondisi yang seperti ini. Jadi ada banyak pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Ini akan dapat mempengaruhi keamanan, terutama untuk bahan pangan. Nah, seperti itu. Nah, nanti dengan adanya produksi yang menurun ini juga akan berdampak dengan semakin tingginya harga bahan pangan di Indonesia, seperti itu. Nah, upaya mencapai ketahanan pangan ini ada food-based approach, non-food based approach, ada supply atau produksi approach, ada demand atau permintaan konsumen approach. Nah, food-based approach ini yang pertama ada penganekaragaman pangan, pengembangan usaha, eh, pengolahan pangan lokal, penerapan teknologi pertanian, pertanian urban, kebijakan dan dukungan pemerintah. Nah, pada penganekaragaman pangan ini meningkatkan variasi jenis pangan yang dikonsumsi seperti beras, jagung, ubi, dan sayuran. Nah, kemudian kita juga memperkenalkan pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, atau yang biasa disingkat B2SA. Kemudian mendorong penggunaan pangan lokal untuk mengembangkan lomba cipta menu untuk meningkatkan kreativitas dalam pengolahan makanan. Nah, ini sangat penting, ya, untuk mengetahui seberapa besar sih kreativitas masyarakat dalam pengolahan makanan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pengembangan usaha pengolahan pangan lokal. Ini yang pertama mendorong masyarakat untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang lebih bernilai seperti keripik, selai, atau makanan siap saji. Kemudian meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan pangan melalui pelatihan dan penyuluhan, membangun kemitraan antara petani dan pengusaha lokal untuk memperkuat rantai pasokan dan distribusi produk pangan. Kemudian yang ketiga ada penerapan teknologi pertanian. Ini menggunakan teknologi modern seperti sistem irigasi pintar, sensor tanah, dan drone untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menerapkan teknik budaya yang tahan iklim untuk mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan cuaca, kemudian memanfaatkan teknologi pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan kualitas produk. Next. Yang keempat, ini ada pertanian urban, yaitu mengembangkan pertanian urban sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah perkotaan, memanfaatkan lahan terbatas seperti pekarangan rumah untuk bercocok tanam, sayuran, dan buah-buahan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertanian urban melalui program pelatihan dan penyuluhan. Next. Yang kelima ada kebijakan dan dukungan pemerintah. Yang pertama mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung petani dan usaha kecil dalam sektor pangan. Menyediakan insentif bagi petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
membangun infrastruktur yang mendukung distribusi pangan seperti pasar dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Kemudian ada next non-food based approach. Ini ada pendidikan dan pelatihan. Jadi eh, apa namanya dasar yang bukan makanan ya, pendidikan yang bukan makanan. Sorry, eh, dasar yang bukan makanan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, inovasi dan teknologi, kebijakan dan regulasi, pemberdayaan ekonomi, kemudian penguatan jaringan sosial, dan penelitian dan pengembangan. Oke, yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Ini pendidikan tentang pertanian, bagaimana kita memberikan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya dan inovasi teknologi. Kemudian kesadaran masyarakat ya, untuk kesadaran masyarakat ini sangat penting, di mana mereka harus tahu nih tentang pentingnya ketahanan pangan dan cara-cara berkontribusi seperti pengurangan limbah makanan. Ya, next. Pengembangan infrastruktur yang kedua ini ada transportasi, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi untuk memudahkan distribusi pangan dari daerah produksi ke pasar. Kemudian membangun fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca panen. Benar, benar. Ya, kemudian eh, fasilitas penyimpanan, bagaimana kita membangun fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mengurangi kerugian pasca panen. Misalkan kita membangun gudang ya untuk khusus untuk menyimpan padi, misalkan seperti itu. Sebelum atau beras supaya tidak supaya tidak rusak seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam, yaitu konservasi air, yaitu mengembangkan sistem irigasi yang efisien dan teknik pengelolaan air untuk mendukung pertanian. Kemudian kita juga perlu melakukan pengelolaan tanah. Ya, ini kita harus menerapkan praktik pengelolaan tanah yang baik untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Ini salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa meminimalkan penggunaan pestisida atau obat-obat kimia, ya, di mana penggunaan yang berlebihan eh, mencemari tanah yang kita gunakan untuk menanam bahan pangan. Next, yang keempat, ini ada inovasi teknologi, ya, di mana ini teknologi informasi ini menggunakan aplikasi dan platform digital untuk menghubungkan petani dengan pasar, memberikan informasi harga dan memfasilitasi akses ke sumber daya, ya. Kemudian ada pertanian presisi, ya ini mengadopsi tentang teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan input pertanian. Oke, next. Yang ada kuliah jam 8 hari ini atau besok? Eh, Mas Nanda yang ada kuliah jam 8 malam hari ini atau besok? Kemarin infonya hari ini sih, Bu. Tapi bagaimana teman-teman? Apa jadi untuk kuliahnya yang jam 8, Mbak Samara?
Oke, nanti di ini lagi aja ya. Kita lanjutkan dulu biar nggak Oke, Bu. waktunya nggak terbuang. Oke. Ya, Eh, kebijakan dan regulasi ini dukungan kebijakan ini mengembangkan kebijakan yang mendukung petani kecil termasuk akses ke kredit, kredit untuk bahan atau alat pertanian ya, asuransi pertanian dan pasar. Kemudian regulasi lingkungan yaitu menerapkan regulasi mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka melalui kegiatan non pertanian seperti kerajinan tangan, pariwisata seperti itu atau peternakan seperti itu. Jadi bisa eh, ditingkatkan ya untuk sumber pendapatannya. Kemudian ada koperasi dan asosiasi yang membangun koperasi untuk petani untuk meningkatkan daya tawar mereka di pasar dan memfasilitasi akses ke sumber daya. Jadi kita perlu membuat gimana sih supaya harga bahan pangan ini tetap stabil seperti itu, sehingga petani tidak merugi dan tetap dapat memproduksi eh, bahan pangan secara beragam seperti itu. Next, yang ketujuh ada penguatan jaringan sosial. Yang pertama ada komunitas pertanian, yaitu membangun jaringan komunitas yang saling mendukung untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktek terbaik, ya. Kemudian adanya kolaborasi multi pihak. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan solusi yang menyeluruh ya untuk apa namanya pertanian ya, komoditas pertanian. Kemudian yuk next, penelitian dan pengembangan, adanya inovasi pertanian yaitu mendukung penelitian untuk mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama. Studi ketahanan pangan ini dapat melakukan penelitian untuk memahami tantangan dan peluang dalam sistem pangan lokal ya. Kemudian kita lanjut, apakah ada pertanyaan untuk non-food based approach sebelum kita lanjut ke supply? Ada pertanyaan? Oke, Belum, kalau tidak ada, gimana? belum, Bu. Ada. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke supply. Ya, supply ini eh, dalam istilahnya ada penawaran ya. Supply ini akan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia periode tertentu. Nah, dalam konteks pangan, supply ini akan mencakup semua produksi pangan yang dihasilkan oleh petani, produsen, dan distributor. Ya, next. Nah, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, supply ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar akan barang dan jasa, termasuk pangan. Kemudian adanya stabilitas harga ini dengan menjaga keseimbangan antara supply dan demand, harga dapat tetap stabil yang penting untuk kesejahteraan ekonomi. Kemudian mendorong produksi yaitu supply yang baik mendorong produsen untuk meningkatkan produksi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan dan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi supply ini ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini seringkali meningkat ya dengan semakin mahalnya harga bahan dan alat ya untuk produksi pangan ya sehingga harga pangan pun juga akan meningkat. Kemudian teknologinya saat ini sudah semakin modern ya. Jumlah produsen dan kondisi cuaca. Nah, ini dapat mempengaruhi supply. Kondisi cuaca yang buruk akan dapat menyebabkan banyaknya apa namanya produksi ini yang tidak berhasil ya atau gagal ya, sehingga dapat meningkatkan harga pangan seperti itu.
Kemudian ketika biaya produksi menurun atau teknologi meningkat, supply ini akan cenderung meningkat. Seperti itu. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi demand, sorry, ini sudah demand, sebentar. Sorry, ini terlalu ke bawah. Next, di slide 36. Nah, ini ada elemen penting dalam supply. Yang pertama ada produksi, proses pembuatan barang atau jasa yang melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi. Kemudian produksi yang efisien ini dapat meningkatkan supply ya. Kemudian biaya produksi ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ya. Perubahan dalam biaya produksi ini dapat mempengaruhi jumlah supply yang ditawarkan. Kemudian teknologi, inovasi dan kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga meningkatkan supply ya. Misalnya nih penggunaan mesin modern dapat mempercepat proses produksi. Jumlah produsen ini banyaknya produsen yang beroperasi di pasar ini akan mempengaruhi total supply. Jika lebih banyak produsen masuk ke pasar, supply ini akan cenderung meningkat. Kemudian pasar ini merupakan kebijakan pemerintah ini akan dapat mempengaruhi supply. Misalnya adanya regulasi atau peraturan yang mendukung industri tertentu ini akan dapat meningkatkan supply. Kemudian distribusi ini proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Nah, kan ada efisiensi dalam distribusi ini akan dapat meningkatkan ketersediaan barang di pasar sehingga akan mempengaruhi supply. Kemudian adanya ketersediaan sumber daya. Ketersediaan bahan baku dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk produksi. Jika sumber daya langka, supply ya. Kemudian faktor musiman seperti hasil pertanian yang tergantung pada musim tanam dan panen. Kemudian adanya kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter ini serta regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahnya akan dapat mempengaruhi supply, di mana subsidi, pajak, dan tarif ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan keputusan produsen. Perubahan permintaan ini supply juga dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan ya. Jika permintaan meningkat, produsen mungkin akan meningkatkan supply untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian kondisi lingkungan ya. Faktor-faktor lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam, dan kondisi geografis ini akan dapat mempengaruhi supply, terutama dalam sektor pertanian. Nah, ini ada pendekatan supply ya. Yang pertama ada peningkatan produksi pangan. Teknologi pertanian ini akan mengadopsi teknologi modern seperti penggunaan benih unggul, pupuk yang efisien, dan teknik irigasi yang baik untuk meningkatkan hasil pertanian atau adanya sistem apa namanya rekayasa apa namanya produk pertanian ya, misalkan produk lokal di apa disilang dengan produk luar negeri misalkan. Nanti itu akan menjadi teknologi modern untuk produksi pangan. Hasilnya seperti apa? Oh, hasilnya ternyata lebih lebih unggul dibandingkan hanya produk lokal saja seperti itu. Kemudian adanya diversifikasi pertanian ini mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas sehingga mengurangi risiko gagal panen. Kemudian yang kedua ada pengembangan infrastruktur ya, transportasi dan distribusi ini dapat membangun infrastruktur transportasi yang baik untuk memastikan distribusi pangan yang efisien dari daerah produksi ke pasar. Kemudian fasilitas penyimpanan yaitu meningkatkan fasilitas penyimpanan untuk mengurangi kerugian pasca panen dan memastikan ketersediaan pangan sepanjang waktu.
Yuk next. Kemudian adanya dukungan dan kebijakan ya, subsidi dan insentif. Ini memberikan subsidi kepada petani untuk mengurangi biaya produksi dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi. Kemudian regulasi yang mendukung yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam produksi pangan. Kemudian adanya next pengelolaan sumber daya alam ya. Ini ada konservasi tanah dan air. Next lagi, Mas. Next yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Yaitu mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air yang sangat penting untuk produksi pangan jagung. Gimana Mas Nanda ini ya, keluar ya? Oke. Oke, kita lanjut ke Demen. Oke, lanjut ke Demen. Demen ini adalah permintaan, di mana ini adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, dalam konteks pangan, demand ini mencakup kebutuhan dan keinginan masyarakat akan produksi pangan tertentu. Yang demand, Mas, slide 49. Oke, sekarang tujuan demand bawahnya. Nah, ya, betul tadi. Tujuan demand tadi. Tujuan demand yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Mana demand ini bertujuan untuk mencerminkan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga produsen ini dapat memproduksi barang yang relevan. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi di mana permintaan yang tinggi ini dapat mendorong meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian demand yang stabilitas pasar yang ketiga. Demand yang stabil ini dapat membantu menjaga keseimbangan pasar yang penting untuk menghindari fluktuasi harga yang ekstrim. Kemudian pengembangan produksi, ini memahami demand membantu produsen dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Elemen penting dalam demand ada kuantitas permintaan, di mana next Mas, di mana jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu, kemudian kuantitas permintaan ini dapat berubah seiring dengan perubahan harga. Seperti itu. Kemudian harga barang, di mana hubungan antara harga dan permintaan seringkali bersifat terbalik. Ketika harga barang naik, kuantitas permintaan cenderung turun. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika harga turun, kuantitas permintaan cenderung naik. Ini dikenal sebagai hukum permintaan. Kemudian pendapatan konsumen, yaitu tingkat pendapatan yang dimiliki oleh konsumen ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa. Di mana peningkatan pendapatan ini biasanya akan meningkatkan permintaan untuk barang normal, sementara untuk barang inferior permintaan ini dapat menurun. Kemudian adanya preferensi dan selera, ya. Preferensi ini adalah hal yang kita sukai, perubahan dalam selera konsumen dan makanan apa sih yang kita sukai sekarang. Nah, ini dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya, tren kesehatan dapat meningkatkan permintaan untuk makanan sehat. Nah, misalkan nih banyak masyarakat yang mulai sadar kesehatan sehingga mereka mulai mengkonsumsi makanan yang sehat, misalkan eh, perbanyak sayur. Nah, ini permintaan terhadap sayur mayur ini akan meningkat seperti itu. Kemudian ada harga barang substitusi. Ini adalah barang yang dapat menggantikan satu sama lain. Jika
harga barang substitusi turun, permintaan untuk barang yang lebih mahal mungkin akan menurun. Jadi misalkan nih kita ingin makan yang mengandung zat daging, ternyata daging itu mahal. Seperti itu atau jadi ini adalah substitusi ya yang dapat menggantikan satu sama lain. Next adalah harga barang komplementer. Ini adalah barang yang biasanya akan bersama. Nah, jika harga barang komplementer turun, permintaan untuk barang utama ini dapat meningkat ya. Eh, 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 Contohnya ini misalkan harga sorry harga sorry barang komplementer nih misalkan seperti itu ini bisa digunakan penduduk dapat meningkatkan permintaan secara keseluruhan ya karena lebih banyak konsumen berarti lebih banyak kebutuhan akan barang dan jasa. Kemudian ada faktor musiman di mana permintaan untuk beberapa barang dan jasa ini dapat dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya permintaan untuk pakaian musim dingin meningkat menjelang musim dingin seperti itu. Kemudian adanya kebijakan pemerintah di mana kebijakan fiskal dan regulasi pemerintah seperti pajak subsidi ini dapat mempengaruhi permintaan. Misalnya untuk terbarukan ini akan dapat meningkatkan untuk produk-produk tersebut. Misalkan selain itu misalkan subsidi untuk eh, bahan makanan pokok eh, ekonomi secara keseluruhan ini termasuk tingkat pengangguran, inflasi dan pertumbuhan mempengaruhi permintaan. Nah, dalam kondisi ekonomi yang baik, permintaan ini cenderung akan meningkat. Seperti itu. Kita lanjut ke demand approach. Sebentar ya. Adanya pendidikan dan kesadaran konsumen, di mana adanya kampanye kesadaran ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal dan bergizi untuk mendorong permintaan terhadap produk lokal. Nah, dari nutrisi dan gizi ini pangan lokal ini sebenarnya tidak kalah jauh ya, tidak kalah eh, kandungan nutrisinya dengan makanan yang non lokal, misalkan seperti itu. Nah, ini mendorong permintaan untuk pangan bergizi melalui program pendidikan tentang pentingnya gizi seimbang. Nah, sekarang sudah mulai digalakkan apa namanya penggunaan tempe ya, tepung tempe, kemudian eh, pangan olahan yang berasal dari tempe, kemudian dari kelor. Nah, ini untuk meningkat sebenarnya mereka itu bukan untuk tempe ini kadang ini ya pandangan masyarakat tempe itu makanan apa itu seperti itu. Padahal tempe itu kandungan gizinya tinggi, zat besinya itu tinggi sekali, bahkan bisa lebih tinggi dari eh, pangan hewani sebenarnya ya. Namun kita tetap membutuhkan pangan hewani untuk apa? Untuk membentuk eh, apa hemoglobin di dalam tubuh kita, untuk membentuk heme ya, sehingga tidak terjadi anemi seperti itu.
Kemudian adanya stabilitas harga, intervensi pasar. Ini menggunakan kebijakan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Kemudian pengaturan pasar, yaitu mengatur pasar untuk mencegah praktek monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di sektor pertanian. Kemudian yang ketiga adanya pengembangan pasar. Yang pertama akses ke pasar ini bagaimana sih kita meningkatkan akses petani kecil ke pasar untuk memastikan bahwa mereka dapat menjual produk mereka dengan harga yang adil atau dengan harga yang tidak apa misalkan di mana di kota lain di sini di kota X ini adalah eh, tempat produksi ya, kemudian dijual di harga di kota A yang sama-sama dekatnya dengan kota B. Di kota A ini lebih mahal dibandingkan dengan kota B seperti itu. Kemudian pemasaran dan distribusi ini mendorong pengembangan saluran distribusi yang efisien untuk memastikan bahwa pangan ini dapat tersedia di berbagai lokasi. Kemudian perubahan pola konsumsi. Yang pertama, promosi pangan lokal ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal yang dapat meningkatkan permintaan dan mendukung petani lokal. Kemudian adanya inovasi produk, yaitu mengembangkan produk pangan baru yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen untuk meningkatkan permintaan. Oke, eh, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Belum, oke. Jadi ada kuliah jam 8? Tidak ada. Nggak ada, Bu. Jadinya nggak ada. Oke, saya lanjutkan sedikit ya untuk pertemuan 3 ini akan saya kasih sekilas ya untuk apa namanya nanti untuk membantu tugas karena saya belum belum saya buatkan untuk PPT-nya. Jadi saya sekilas saja saya berikan ya untuk apa namanya pertemuan ketiga. Jadi kecukupan gizi dan ketahanan pangan ya. Nah, DD ini merupakan suatu alat untuk mengukur variasi makanan atau kelompok makanan yang dikonsumsi selama periode tertentu ya. Jadi ada beberapa jenis indikator keanekaragaman pangan yaitu DDI ya, kemudian atau eh, indeks berbasis hitungan. Ini yang pertama ada skor keanekaragaman diet atau DDS. Kemudian ada skor keanekaragaman pangan rumah tangga ya. Kemudian nah untuk skor keanekaragaman diet ini kita bisa menghitung jumlah kelompok makanan yang dikonsumsi setiap hari. Ya, kelompok yang makanan yang umum digunakan ini meliputi sereal, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang digunakan untuk diet ya. Kemudian ada skor keanekaragaman rumah tangga. Ini kita mengukur keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga ini berdasarkan 12 kelompok pangan ya, yang mencerminkan akses ekonomi terhadap beragam pangan seperti itu. Kemudian adanya indeks keanekaragaman fungsional ini mencerminkan keragaman nutrisi antar spesies yang dikonsumsi seperti tanaman, ternak, kemudian ikan seperti itu. Jadi eh, DDI ini biasanya dinilai menggunakan kuesioner yang mencatat konsumsi makanan selama 24 jam atau lebih. Ini yang pernah kita, kayaknya kita pernah belajar ya kemarin ya PSG ya.
bagaimana kita merecall ya, merecall apa namanya, merecall makanan orang ya, makanan orang di sekitar ya. Nah, ini adalah cara yang digunakan untuk mengukur DDI ya. Kemudian makanan itu akan kita kelompokkan juga ada FFQ. FFQ juga kita belajar ya. Itu kita kelompokkan oh makanan pokok, kemudian jenis sayur mayur, jenis apa protein protein hewani, protein nabati seperti itu. Oke, kemudian eh, itu tadi adalah indeks ketahanan pangan. Kemudian ada SKPG, ini adalah sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Ini merupakan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui lokasi eh, yang mempunyai resiko rawan pangan dan gizi. Kemudian memantau keadaan pangan dan gizi secara berkesinambungan, merumuskan usulan tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, manfaatnya apa? Untuk menentukan daerah prioritas ketika apa namanya ada masalah pangan nih. Prioritasnya daerah mana? Nah, ini kemudian merumuskan tindakan pencegahan ya terhadap ancaman krisis pangan dan gizi, kemudian mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien, mengkoordinasikan program lintas sektor. Nah, yang kedua ada bagi pengelola program ini adanya penetapan lokasi dan sasaran. Ini untuk SKPG ini kita harus penetapan lokasi dan sasaran ini harus tepat sehingga eh, apa ketika kita punya program kita bisa dapat melakukan pencegahan ya. Jadi harus eh, misalkan di daerah A, misalkan ya, ternyata di sana apa namanya memiliki resiko untuk rawan gizi karena daerahnya terpencil misalkan seperti itu. Jadi kita harus tepat sasaran, tepat lokasinya. Kemudian kita menyusun kegiatan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sektor. Kemudian kita melakukan pemantauan pelaksanaan, kemudian adanya kerjasama lintas sektor, evaluasi pelaksanaan program, seperti itu. Nah, keluaran dari SKPG ini apa? Ya, tersedianya peta kecamatan atau daerah rawan pangan dan gizi. Adanya ramalan produksi dan ketersediaan makanan pokok kira-kira di daerah tersebut eh, kapan masa dia rawan untuk produksi pangan apa gagal adanya kegagalan dalam produksi pangan atau kurangnya ketersediaan makanan pokok misalkan seperti itu. Kemudian diketahuinya perkembangan pola konsumsi dan status gizi, adanya rumusan kebijakan bidang pangan dan gizi. Kemudian indikatornya apa? Ya produksi pangan. Produksi pangannya ini apa namanya? Kita bisa lihat luas tanam, luas kerusakannya seberapa besar, kemudian luas panennya seperti apa. Kemudian adanya non pangan yang dikembangkan oleh daerah, ya. Kemudian harga pangan, harga produsen, harga konsumen ini meningkat atau tidak, ya, atau masih terjangkau atau tidak. Kemudian adanya indikator konsumsi pangan, adanya perubahan jenis, frekuensi, jumlah makanan pokok seperti itu. Kemudian kita juga harus melihat indikator status gizi, prevalensi balita gizi kurang ya. Kemudian pertumbuhan balita kita bisa lihat di SKDN ya, seperti apa, kemudian kasus gizi buruk dan pemantauan KLB ya, KLB gizi. Kemudian adanya indikator keluarga miskin, ya, indikator lokal dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah seperti itu. Nah, ini nanti mungkin dari tugas UTS, UAS, sorry,
tugas UAS ya, ini bisa kita apa namanya? Tugas UTS UAS bisa kita singgung ya, bisa disinggung sama Mbak dan Mas untuk SKPG, kemudian sebentar. Adanya SIDI ya. Ini SIDI ini sistem informasi distribusi pangan. Ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola dan memantau distribusi pangan secara efisien ya. Tujuannya yaitu mempermudah pengelolaan data, meningkatkan transparansi, mendukung kebijakan pangan ya. Nah, aspek apa saja yang dimonitor dalam SIDI? Ini adanya ketersediaan pangan, harga pangan, distribusi, dan kualitas pangan seperti itu. Nah, manfaatnya apa ya? Untuk efisiensi distribusi supaya eh, tidak salah sasaran ya. Peningkatan aksesibilitas ya ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang harga dan ketersediaan pangan. Kemudian adanya dukungan kebijakan yaitu menyediakan data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan terkait ketahanan pangan di tingkat lokal maupun nasional seperti itu. Kemudian bisa disinggung juga PWS pangan dan gizi atau pemantauan wilayah setempat pangan dan gizi. Ini adalah program yang bertujuan untuk memantau kondisi pangan dan gizi di tingkat lokal dengan fokus pada pengumpulan data yang relevan untuk mendeteksi masalah gizi dan pangan secara dini ya. Tujuannya apa ya? Untuk mendeteksi dini masalah gizi, kemudian pengumpulan data dan rekomendasi kebijakan. Biasanya indikator yang digunakan ini pada PWSPG ya. Ini adanya status gizi balita, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, dan faktor lingkungan. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke PPH ya. PPH ini merupakan pola pangan harapan ya. Nah, dalam PPH ini bisa dikelompokkan ya kategori pangannya ada padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, sayur dan buah, kemudian eh, biji berminyak, buah atau biji yang berminyak, kacang-kacangan, gula, dan lain sebagainya, bumbu seperti itu. Nanti sekilas saja, nggak usah perlu ada perhitungan dan lain sebagainya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti untuk PPT-nya pertemuan ketiga saya susulkan ya. Gitu. Ada pertanyaan. Untuk kemarin saya tugaskan UTS dan UAS. UTS-nya apa ya, Mas ya? Sorry, UTS Yang dengan Budianti ya. yang UAS Bu yang sama Budianti niki kagem UTS. Oh, sama Budianti UAS. Yang saya UTS ya. Oke, Nggih. oke. Oke, dari tugas itu tak aja berarti ya. Oke, jadi nanti nggak perlu yang sampai ke perhitungan. Kan ini ada perhitungan ya untuk PPH dan lain sebagainya itu ada perhitungan. Jadi tidak perlu silakan di apa namanya dibuat aja sekilas gitu seperti paper gitu pentingnya apa PPH itu apa seperti itu ya.
Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Bu dari saya masih belum ada. Ya, Izin mana? Bu, izin Bu. Gimana? Ya, silakan Ah, Mbak Carolina. iya Bu. Untuk indikatornya apa ada permennya Bu? Permen case atau permen pan soal Nah, ketahanan pangan. bisa diambil dari Permenkes atau Permenpan ya, yang kalau misalkan ada, kayaknya yang SKPG itu ada itu untuk indikator-indikator PPH itu juga ada di peraturan pemerintah. Sebentar, saya kemarin download ada nggak ya? Ada sebenarnya Mbak Carolina nanti bisa cari ya tentang ketahanan pangan. Di situ ada nanti. Izin Bu, kalau untuk Ya, indikatornya apakah setiap daerah atau misalnya provinsi, kabupaten itu bisa berbeda Bu? eh, biasanya untuk setiap kota itu kan ini dalam satu negara itu biasanya sama indikatornya, tapi eh, untuk setiap daerah misalkan apa provinsi itu ada yang beda. Nanti bisa diambil salah satu aja. Jadi misalkan apa namanya kan ada secara umum nih indikatornya secara umum, tapi nanti ketika ada beda bisa diambil di satu daerah aja Oh iya Bu. seperti Baik itu. Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama. Izin izin tanya, Bu. Silakan. Oh, Untuk masalah indikator kan kem- kemarin tuh saya yang menemukannya untuk indeks ketahanan pangan itu dari Badan Pangan Nasional. Itu bisa mm-mm. dipakai berarti, Bu. Ada Bisa, sembilan, bisa. sembilan indikator gitu, Bu. Untuk sebagai dasar Bisa. penentuan indeks ketahanan pangan. Bisa. Jadi, Oke, eh, yang penting jangan lupa dicantumkan sumbernya. oke siap, Bu. Ya, jadi enggak apa-apa, enggak masalah ambil dari jurnal atau dari peraturan pemerintah itu enggak masalah. Tapi jangan lupa dicantumkan untuk sumbernya dari mana, seperti itu. Seperti Siap itu. Bu. Jadi Yes. sebenarnya untuk kerawanan pangan ini kita bisa lihat ya, makanya tadi ada SKPG ya, bisa kita eh, supaya kita tepat sasaran seperti itu. Jadi makanya saya bilang SKPG sebaiknya tetap dicantumkan seperti itu, tetap dibahas seperti itu maksud saya. Gitu ya. Yes. Yes, siap, Bu. Ya, Terima kasih. oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain mungkin? Kemarin saya suruh individu ya, Mas ya. Iya, Bu. Iya, Bu, individu. Heeh, ya, heeh. Jadi nanti saya enak memberi nilainya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan lagi? Oh, sudah. Pas Bu. Belum Oke, ada lagi. oke, pas, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sekian. Berarti saya kurang pertemuan 7 ya, Mas ya. Iya, Bu. Kurang satu pertemuan. Ya wes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian dan selamat malam. Malam Bu. Selamat malam, Ya, Bu. saya Terima izin lift kasih, Bu. ya. Yes, selamat Iya, istirahat. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.